Kematian itu kan Pak, telah Allah jadwalkan kematiannya. Tinggal menunggu jadwal pergi dan kapan kita saatnya juga akan kembali kepada Allah. Sikok kayak. Kalau hidup kita sama seperti bayi, tidak membawa dosa dan maksiat kepada Allah, insya Allah menjadi jaminan masuk surga. Tapi yang jadi masalah kalau hidup ini membawa dosa duo, memperbaiki dosanya, tobat dosanya, kemudian menutup masa silam kita di hadapan Allah. Maka kata Rasul, setiap bayi yang lahir awalan dia seperti fitrah, seperti keras. Mau dijadikan majusi, mau dijadikan Nasrani, tergantung ibu bapaknya. Kalau sekarang itu mohon maaf mungkin tergantung pergaulannya di masyarakat. Bapak ibu bapaknya siap mendidik, tapi di masyarakat jauh lebih dasar untuk anak terjerumus kepada maksiat. Nah, almarhum mengajarkan kepada kita semua sewajarnya saja dunia ini. Namun yang harus diseriusi bukan dunia, tapi bekal kita menuju kematian. Kita sampaikan semalam bahwa kehidupan ini baru tangga ketiga, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Masih ada alam kubur, masih ada alam barzah, masih ada alam perhisaban, masih ada alam perhitungan, masih ada alam yang lain-lainnya. Tentu modal kita cukup dah untuk pergi ke sana. Bukan tentang kematian yang dikhawatirkan, lah sudah ada belum bekal ini? Dari mana bekal itu? Rasulullah SAW. Mau tahu tak ciri-ciri umat yang masuk surga? Mau ya Rasul, kata sahabat. Apa tandanya? Mereka senang berada di taman-taman surga. Apa taman surga ya Rasul? Majelis ta'lim, tempat kajian, tempat menimba ilmu agama, tempat diberikannya kemuliaan. Itu kata Rasul. Jadi orang yang suka kumpul di dalam majelis ta'lim itu sebagai tanda dia akan masuk surga, kata Rasul. Karena hobi dengan majelis ta'lim, mencari ilmu agama di hadapan Allah. Untuk tahu apa yang harus kita lakukan, apakah sama hidup kita sebagai manusia tugasnya, atau sama seperti binatang sama makhluk yang lain? Tentu tidak. Malam ini saya ingin mempesankan satu bakal kematian kita, bekal kematian kita di hadapan Allah, sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ini agama. Jadi tiangnya itu adalah sholat. Kalau kita ada sholat, roboh agama ini. Bukan agamanya yang roboh, kita sedang tidak punya agama. Maka orang yang sedang meninggalkan sholat nggak ada aturan. Aturan tidak berlaku kepada dia, karena sholat adalah tiang agama. Agama itu apa? Agama itu perintah, agama itu larangan. Maka orang yang meninggalkan sholat, Allah tidak membantah peraturan dan larangan itu. Mau kafir, silahkan. Mau maksiat, silahkan. Kenapa? Karena sholat itu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau dia tidak sholat, dia tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama bebas melakukan maksiat apa saja. Tinggal di akhirat dia siap dengan pembalasan Allah. Ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kutip di dalam Al-Qur'an saya buka dulu. Di dalam Al-Quran surat Fussilat, surat yang ke-41. Qul innama ana basarum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Nah,
kata Allah. Bahwa Nabi seorang Rasul juga seperti manusia biasa, nggak ada jauh beda. Yang diwahyukan kepadamu bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang Maha Esa kecuali tetaplah kamu beribadah kepadanya. Salat. Atau jika kamu tidak mau salat, tidak mau ibadah kepada Allah sebagaimana Nabi ibadah, Surat Fussilat ayat yang kelima. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup ya Allah. Dari apa yang Kau wajibkan kepada kami, salat tak mau ya Allah. Kenapa hati kami sudah tertutup untuk salat kepadamu ya Allah? Katakan itu. Maka hidup ini hanya dua. Kalau mau mulia, ikuti agamanya Nabi Muhammad. Tapi kalau mau binasa, ikuti setan laknatullah alaih. Karena Allah tidak suka manusia yang abu-abu dalam hidup ini. Ngaku Islam, tapi sholat dia tinggalkan sebagai bekal nanti bertemu dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj, salat itu perjalanan, salat itu diskusi dengan Allah. Betapa banyak kita mencari muka dan kebahagiaan kepada manusia, tapi sukar kita mencari muka dan kebahagiaan kepada Allah. Apalagi kata Allah dalam Al-Quran, aku merindukan orang yang ketika dia bangun untuk tengah malam kemudian sujud dan syukur kepadaku, maka aku tunggu mereka, aku rindu dengan mereka. Qumil lail fatahajjat bi. Apa yang Kau seru kepada kami dan telinga kami sudah tersumbat ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dengar ya Allah. La tersumbat hati kami ya Allah, ya tertutup pintu kami ya Allah, la terkunci telinga kami untuk mendengarkan panggilanmu. Katakan itu kata Allah jika kamu tidak mau sholat. Dan di antara kita ada dinding kata Allah. Setelah dindingnya itu ya, batas antara orang kafir dengan orang Islam itu taraktu sholat. Ada batas di antara kami dan kamu kata Allah. Apa itu sholat? Jika batas dinding itu tidak kau robohkan, maka lakukanlah sesuatu sesukamu. Aduh kan? Jadi kalau tidak sholat, tidak ada aturan. Silahkan saja. Mau maling, mau judi, mau mabuk, mau riba, itu silahkan saja. Kalau cabut aturan itu, mau berdosa kepada orang tua, silakan. Kau lakukan sesuai kehendakmu, ini kata Allah, dan kami akan lakukan sesuai dengan kehendak kami. Allah. Sanggup tak kita bertanggung jawab di hadapan Allah? Silakan kau bermaksiat, tapi kami juga melakukan kami sebagai sesuatu untuk menyiksamu di hadapan Allah. Jadi nggak ada pilihan Pak, sholat itu. Sholat itu kewajiban, bukan karena kebutuhan dan keinginan. Ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran juga disebutkan apa akibat orang-orang yang tidak melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengutip Al-Quran supaya Bapak jangan benci sama saya itu cuma menyampaikan saja. Nah, kalau kita sholat luar biasa. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah. Kan itu yang kita cari. Banyak dikit duit yang penting berkah. Banyak dikit duit yang penting cukup. Susah senang kerja kita yang penting bahagia. Apa bahagia itu? La fatahna alaihim barakah. Keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Andai kata Allah, andai satu rumah tangga, andai satu keluarga,
andai satu konflik, la fatahna alaihim barokah minas samawati wal ardh. Kalau mengerjakan sholat, Allah buka pintu keberkahan, Allah datangkan berbagai rezeki, Allah tutup berbagai pengeluaran kita. Allah. Tapi jika kita tidak sholat, Allah bukakan pemasukan kita, tapi Allah juga gelontorkan semua pengeluaran kita. Dapat duit 1 juta, pulang ke rumah, anak sakit, istri sakit, ekonomi bangkrut, keluarga berantakan. Itu yang terjadi dengan kita hari-hari. Ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalakakum fi sakor. Sakor itu sebuah neraka. Namanya neraka sakor. Yang ketika kaki ini di bawah, yang meleleh adalah ubun-ubun kita sampai ke bawah. Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kau masuk neraka, wahai penghuni neraka? Lam nakuna minal musallin. Kami dahulu lalai terhadap sholat. Kami dahulu menutup rapat-rapat kuping untuk mendengarkan panggilan-Mu ya Allah. Kami tutup rapat pemikiran bahwa sholat menenangkan ya Allah. Allahu Akbar. Siapa orang yang Allah tutup rapat hidayah itu? Yang ketika dia tidak sholat, dia tidak merasa dosa, padahal meninggalkan sholat adalah perkara dosa besar. Bagaimana almarhum sudah meninggal, satu-satu yang dibereskan oleh anaknya adalah ke orang tua adalah doa anak yang soleh. Bagaimana doanya diterima oleh orang tuanya? Kalau anaknya tidak sholat, sehari 7 kali ziarah ke kubur orang tuanya tidak diterima kalau dia meninggalkan sholat. Minta keberkahan langit dan bumi, minta ketaatan kepada Allah, disolehkan anak dan istrinya. Kalau dia sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz? Mohon maaf, kemarin saya meninggalkan sholat subuh sekali. Kata Rasulullah, barang siapa seseorang yang meninggalkan sholat dalam seumur hidup semenjak dia balik sampai dia meninggal, sekali saja dia meninggalkan sholat subuh dan berjamaah di masjid, Allah akan masukkan seumur hidupnya. Berapa dia? Kalau umurnya 60 tahun, maka Allah akan masukkan dia ke neraka selama 60 tahun. Hitungan dunia. Bagaimana hitungan akhirat? 60.000 tahun dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekali meninggalkan sholat subuh. Maka barang siapa yang tertidur kemudian bangunnya jam 10 lah sholat subuh. Karena tidak boleh meninggalkan sholat. Barang siapa yang tertidur jam 9 bangun jam 9 lah sholat subuh. Karena tidak boleh meninggalkan sholat. Sekali. Bagaimana Zat kalau saya meninggalkan sholat zuhur sekali saja? Barang siapa yang meninggalkan sholat zuhur sekali seumur hidupnya, doa untuk orang tuanya tidak diterima, dan yang terpenting adalah dosanya sebagaimana dia membunuh 1000 orang yang beriman di hadapan Allah. Allah. Gimana Ustaz? Kalau asar saya kemarin tidak sholat, haji, umroh, kan pengen ke Ka'bah, pangganya, ya, pengen melihat Ka'bah. Nah, orang yang sekali meninggalkan sholat asar, maka dosanya sama dengan merobohkan Ka'bah. Siapa itu yang merobohkan Ka'bah? Raja Nam? Kita bersama dia, Pak. Kenapa subuh masih di perjalanan terus? Bagaimana Ustaz? Sekali saya saja tidak meninggalkan sholat maghrib sekali.
Maka barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib sekali saja, maka dosanya Allah samakan dengan pemakan riba. Apa itu? Sama dengan menjinahi orang tuanya sendiri. Berapa? Bagaimana Ustaz kalau saya meninggalkan sholat isya sekali? Allah tidak menghendaki hidupnya di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang meninggalkan sholat isya sekali saja dalam seumur hidupnya, Allah tidak menghendaki keberkahan dalam hidupnya maupun dunianya. Apa kata Allah? Silahkan kau cari Tuhan selain dari aku, keluar kau dari kolam langit bumi ini. Allahu Akbar. Makanya doa yang sering kita panjatkan, Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyah. Doa kita yang paling terpenting kepada anak dan cucu, bagaimana mereka tetap bisa mengajarkan sholat, karena sholat adalah aset yang berharga setelah orang tuanya meninggal. Bapak tengok kondisi orang yang sholatnya tepat waktu di masjid, bagaimana kehidupannya. Kaya juga mungkin tidak, tapi hidupnya tenang. Miskin juga mungkin tidak, tapi tetap tidak kewalahan dalam mencari dunia. Kata Rasul, barang siapa yang gemar meninggalkan sholat dan dia tidak merasa dosa dalam meninggalkan sholat, aku tidak sudi menemui wajahnya dalam keadaan takorup di hadapan Allah. Allah. Apa yang menjadi pilihan? Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat, tidak bisa isyarat dengan kode, tidak bisa kode dengan hati. Saking pentingnya sholat sebelum ajal itu menjemput kita. Enggak. Salafus soleh bukan hanya meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah sekali di masjid, maka dia ganti 40 tahun sholat sendirian di rumah, maka tidak akan pernah terganti pahala 27 derajat berjamaah itu di hadapan Allah. Kenapa hari ini umat Islam seperti buih di lautan, bukan sebagai ombak gelombang di lautan? Karena pokok perkara dalam sholat aja sudah mereka rame-rame meninggal. Kewajiban kita doakan saudara-saudara kita yang belum terlihat ke masjid. Inilah bekal kita sebelum sakaratul maut yang sesungguhnya. Sudah berhenti mencari kehidupan dunia yang meninggalkan agama ini. Sekerja keras apapun kita, kan rezeki sudah Allah yang nanggung. Jangan sampai ikut campur terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi aturan kita, bagaimana kita nanti mati mendapat syafaat dari Rasulullah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ke Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang menjadi ibadahnya mudah-mudahan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan pertemuan yang pertama, kewajiban kita suka dan tidak suka, hobi dan tidak hobi, singgung dan tidak tersinggung, tugas kami hanya menyampaikan nasihat itu, dan nasihat itu bukan dari kami. Nasihat itu dari kitab yang sama-sama kita akui bahwa kitab itu adalah kitab sama kitab kita semua, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam majelis-majelis yang selanjutnya agar kita menjadi orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.